Halo guys, ketemu lagi dengan saya Gede dari Online D7 dan sekarang saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang udah masuk ke IG pribadi saya @gdebp. Jadi pertanyaannya ini datang dari Madura.receh. Cara marketing bisnis online dong Om. Oke, jadi cara marketing bisnis online. Nah, bisnisnya apa dulu nih maksudnya bisnis online? Jadi saya ingin coba jawab. Jadi yang saya akan coba jawab adalah bagaimana caranya bisnis saya online D7 itu bisa melakukan penjualan lewat digital marketing. Saya akan share itu deh. Dan ada banyak banget sebenarnya dan saya karena waktu terbatas saya mungkin akan share di sini bagaimana caranya saya bisa membangun penjualan lewat Instagram deh. Kenapa Instagram? Karena ini kan nanyanya di Instagram. Lalu kemudian Instagram ini adalah sebuah channel atau channel marketing, channel digital marketing yang menurut saya sangat-sangat menarik banget karena benar-benar bisa memberikan ROI yang sangat-sangat bagus sih menurut saya seperti itu. Dan menurut pengalaman saya kalau dilakukan dengan tepat itu bisa memberikan hasil yang sangat bagus. Nah, kemarin saya ikut seminar NAC National Achievers Congress di Singapura. Itu salah satu pembicaranya itu adalah satu orang yang namanya Peng Jun. Peng Jun mengatakan kalau misalnya kita menemukan sebuah strategi marketing di mana kita bisa menginvestasikan $1 dan keluar $3, maka kita udah berhasil sebagai seorang marketing. Kita tinggal scale up aja $1-nya naikkan jadi $1.000, maka keluar $3.000. Karena udah masuk satu keluar 3, masuk satu keluar 3. Ya udah, kita masukkan 1.000 keluar 3.000, masukkan 10.000 keluar 30.000. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menemukannya? Ini yang mau saya share dalam video kali ini. Bagaimana online D7 itu omsetnya per bulan itu bisa ratusan juta dari Instagram saja. Dari channel Instagramnya saja bisa menghasilkan omset ratusan juta per bulan. Bagaimana caranya? Saya akan share dalam video kali ini. Makanya nonton sampai habis dan jangan lupa nanti habis nonton share videonya, like videonya dan di-subscribe juga channelnya. Oke? Nah, jadi langsung aja. Bagaimana strategi online D7 dalam melakukan penjualan lewat Instagram yang bisa menghasilkan ratusan juta rupiah per bulan tentu saja. Nah, sebenarnya strategi simple banget. Strateginya sangat-sangat simple dan strategi ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya nggak bilang ini adalah strategi yang gratisan tanpa modal, nggak. Saya nggak bilang seperti itu. Tapi bisa nggak dilakukan tanpa modal? Tetap bisa. Tapi kalau saya pribadi lebih prefer tetap pakai duit. Kenapa? Duit itu mempercepat. Bisnis itu adalah siapa cepat dia dapat. Yang cepat menang. Nah, bagaimana caranya membeli kecepatan? Pakai uang. Kalau kita bisa milih, mau nambahin follower contohnya, mau nambahin follower, kita pasang ads atau kita follow, fallback. Saya mendingan pasang ads. Kenapa? Itu jauh lebih cepat. Dan selama kita bisa mengukur $1 yang kita masukin, yang kita investasikan bisa menghasilkan at least minimal $2, oh buat saya ini oke banget. Nah, sekarang gini, saya mau cerita kayak gini. Online D7 itu strategi marketing lewat Instagramnya itu hanya 4 langkah dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Saya akan share di sini. 4 langkah yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang pertama, Anda bisa lihat Instagramnya online D7. Anda bisa buka, Anda bisa lihat Instagramnya online D7 dan sebenarnya Anda bisa modeling kok. Modeling. Dan kita di model nggak masalah kok, nggak ada masalah. Kita nggak merasa kenapa-napa di model. Kenapa? Karena online D7 pun memodel dari ada banyak banget para digital marketer yang udah sukses. Itu kita model dan jadilah strategi penjualan atau strategi marketing online D7 saat ini. Kalau Anda memodelkan itu nggak masalah. Seperti itu. Jadi Anda bisa lihat langsung nanti sehingga Anda bisa lihat apakah yang saya share di sini benar atau tidak seperti itu. Nah, jadi kalau di online D7 kita hanya melakukan 4 langkah. 4 langkah strategi penjualan atau strategi marketing lewat Instagram menghasilkan ratusan juta per bulan. Anda bisa ikutin. Jadi ketika saya share ini lumayan ya, udah proven seperti itu. Jadi yang pertama, kalau Anda lihat timeline-nya atau timeline-nya online D7 itu bukan timeline-nya, maksudnya postingan-postingannya ya, itu Anda bisa lihat itu nggak ada jualannya sama sekali. Saya nggak pernah mengatakan belilah ini, belilah itu di postingan. Semua postingan online D7 itu sifatnya adalah apa? Memberikan edukasi, inspirasi, dan motivasi atau knowledge pendidikan kepada para followernya. Semua konten online D7 itu adalah edukasi, motivasi. Nggak ada jualan sama sekali di sana. Kenapa? Karena
menurut para ahli digital marketing, untuk tahap awal kita jangan selling dulu, kita sharing dulu, kita give dulu, give. Berikan dulu informasi yang bermanfaat. Ada dasar pemikirannya kenapa ini works gitu ya. Karena gini, ketika kita bicara soal digital marketing yang atau marketing pada umumnya, sebenarnya kita harus membangun demand dan trust dan interest. Anda bayangin, Anda masuk rumah orang, tiba-tiba baru masuk, tiba-tiba udah ditawarin ini, dijualin ini, dijualin itu, dijualin ini, dijualin itu. Kan males banget. Mungkin masuk benar, bisa keluar gak mau balik lagi ke rumah tersebut. Nah, bayangkan sekarang orang datang ke halaman Instagram Anda, ke page Instagram Anda, ke akun Instagram, ke profil Instagram Anda. Lalu isinya jualan semua. Kira-kira mereka mau follow nggak? Nggak mungkin. Masuk, lihat bentar, apaan nih nggak jelas, pergi lagi. Sesimpel itu. Makanya buatlah konten-konten yang sifatnya edukasi. Anda bisa lihat di Instagramnya Online Day 7 bahwa semua postingannya itu yang postingan feednya itu tidak ada yang jualan. Itu yang pertama. Yang kedua, step kedua sebenarnya simple banget. Jadi saya akan membuat satu postingan. Kalau yang kan biasanya kan isinya edukasi. Nah, saya akan membuat satu postingan yang isinya adalah tetap edukasi, tapi captionnya itu mengajak orang untuk follow Online Day 7. Follow Online Day 7. Kalau Anda pengen lihat, Anda bisa cari ada 2 postingan kalau nggak salah. Ada 2 postingan yang isinya, feed-nya, fotonya itu sama dengan yang lain, tapi captionnya adalah follow Online Day 7. Sesimpel itu. Anda bisa lihat, follow Online Day 7 untuk mendapatkan manfaat seperti ini. Udah gitu aja. Nggak ada sesuatu yang kayak wah ini hypnotic selling, nggak ada kayak gitu. Common sense. kita jurus common sense. Yang penting show me the money gitu ya. Nah, lalu kemudian step berikutnya di postingan itu, ini step ketiga ya. Step pertama bikin postingan yang banyak tentang edukasi. Step kedua bikin satu postingan yang captionnya adalah follow Online Day 7. Step ketiga, iklankan postingan tersebut, dan goal dari iklannya adalah profile visit dengan harapan mereka akan follow Instagramnya Online Day 7. Sesimpel itu. Budget iklannya berapa? Nah, ini saya mau share. Dulu awal-awal kita mulai dengan 100.000 sehari atau 3 juta sebulan. 3 juta sebulan. Kalau Anda merasa 3 juta sebulan terlalu mahal, sebaiknya Anda jangan bisnis online dulu. Atau Anda mulai dengan yang gratisan dulu deh. Tujuannya apa sih diiklankan? Untuk mendatangkan follower. Untuk meningkatkan follower. Dan tentu saja follower-follower ini adalah follower yang real. Kenapa? Karena datangnya dari ads, dari iklan, dari promote tulisannya. Promotion atau promoted. Dan itu bukan dari beli follower. Kita nggak pernah beli follower. Karena beli follower tuh nggak ada gunanya. Tujuan kita jualan kok. Tujuan kita kan mendatangkan omset. Nah, kalau kita beli follower, oke, followernya mungkin nambah. Tapi nggak akan jadi omset. Kenapa? Mereka nggak akan beli. Karena satu, kita nggak tahu follower yang datang ini, dia sesuai dengan interestnya atau enggak. Yang kedua, ya bisa jadi robot, fake gitu loh, akun palsu. Jadi nggak ada gunanya. Buat apa? Buang-buang duit. Mendingan pakai ads yang beneran. Dimana gini, logikanya gini. Kita ngasih uang ke Instagram berkewajiban ngasih kita follower berkewajiban menyebarkan, mengeblas konten ini, postingan yang di boost ini, di promote ini kepada orang-orang yang sesuai dengan target market yang udah kita sasar, yang kita isi data dirinya, interestnya apa, gendernya apa, lokasinya di mana, seperti itu, umurnya berapa, itu kan semuanya kita isi. Dan tanggung jawab Instagram adalah menunjukkan iklan ini kepada orang-orang tersebut sesuai dengan data yang telah kita berikan. Nah, jangan lupa, goalnya adalah profile visit dengan harapan mereka mau nge-follow. Makanya penting banget di step pertama tadi, kita siapkan konten-konten atau postingan-postingan di feed itu yang sifatnya edukasi. Jangan jualan, jangan. Kita jangan jualan dulu, berikanlah motivasi kepada orang-orang sehingga ketika mereka ketika mereka datang, mereka mau follow. Dan jualannya itu nanti belakangan di step keempat. Ingat ya, step pertama bikin postingan yang edukasi, minimal 50-100 deh. Yang kedua, itu bikin satu postingan, edukasi juga fotonya, tapi captionnya itu adalah follow, meminta untuk follow kita. Yang ketiga, kita iklankan. Budget iklannya untuk awal saya sarankan 100.000 sehari, tes 2 minggu. Kalau misalnya nambah followernya gak signifikan, bisa jadi antara gambarnya yang salah, captionnya salah, atau targetingnya yang salah, atau budgetnya kurang. Jadi Anda bisa main-main sana, bisa coba-coba di sana. Nah, kalau
online D7 saat ini kita mengeluarkan budget. Kita ada 2 postingan yang kita iklankan. Saat masing-masing itu 30 juta sebulan atau 1 juta satu hari atau 60 juta sebulan. Kenapa 60 juta sebulan? Pada saat video ini dibuat, kita spend 60 juta sebulan untuk 2 postingan. Tapi budget kita naikin terus bertahap, naikin terus sehingga peningkatan followernya pun semakin lama akan semakin naik. Kenapa nggak dari 100.000 ketika ada hasil langsung 30 juta? Kenapa nggak dari 100.000 langsung 1 juta? Kenapa nggak langsung 10 juta? Kenapa nggak langsung 20 juta? Bisa kena suspend sama Instagram karena dianggap transaksi yang mencurigakan seperti itu. Makanya naikinnya pertahan lah. Jadi dari 100.000, 300.000, 500.000, 750.000, 1 juta. Nah sekarang kita ada 1 juta nih. Nah kita akan naik terus ke depan. Jadi 60 juta sebulan. Tapi gini, bayangin 60 juta kita spend sebulan di Instagram mendatangkan ratusan juta. Ketika saya bilang ratusan bukan berarti 100 juta lebih, enggak, ratusan juta, lebih dari 100 juta, lebih dari 200 juta per bulan omset. Padahal modal yang kita keluarkan itu hanya 60 juta rupiah. 60 juta ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Tapi ketika Anda bilang mahal, Anda harus punya perbandingan dulu. Dibandingkan dengan apa? Kalau misalnya kita keluar 60 juta, masuk ratusan juta, buat 60 juta jadi nggak ada artinya. Jadi nggak masalah. Karena gratis jatuh-jatuh dibayar oleh orang-orang yang belanja dari online D7 seperti itu. Itu yang step yang ketiga, iklanin supaya followernya banyak. Nah, follower yang semakin banyak ini tidak akan belanja apa-apa, tidak akan menghasilkan penjualan apa-apa kalau tidak ditawarkan. Nah, pertanyaannya, cara melakukan penawarannya bagaimana? Cara membangun demand-nya dari para follower ini bagaimana? Itulah step keempat yang sangat penting banget, yaitu dengan cara menggunakan story. Snapgram. Story inilah kemudian kita gunakan untuk melakukan penjualan seperti itu, untuk membangun interest, untuk membangun orang menjadi berminat, untuk orang kemudian mau DM, mau direct message seperti itu. Itu lewat story. Kita buat story-story yang seperti testimoni, screenshot profit misalnya, dan menunjukkan manfaat-manfaat benefit yang telah diterima oleh klien-klien, video-video testimoni itu semuanya kita berikan di mana? Di story. Jadi Instagram feed-nya itu bersih dari jualan, murni hanya edukasi aja, tapi di story lah kita banyak melakukan penjualan dan penawaran seperti itu. Jadi dengan 4 step ini online D7 tuh bisa menghasilkan omset ratusan juta per bulan. Per bulan ratusan juta tuh enak banget. Karena bisa dikatakan budget promosinya itu jadi gratis karena dibayarin oleh orang-orang yang kemudian melakukan transaksi seperti itu. Jadi ini adalah 4 step saya dalam melakukan penjualan online di Instagram. Saya pengen share yang lain di channel digital marketing yang lain seperti YouTube, seperti Facebook atau email marketing dan lain-lain. Cuman waktunya udah lama banget videonya. Mungkin di video berikutnya saya akan share. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari Madura.receh. Cara marketing bisnis online. Itulah cara yang kami lakukan untuk platform Instagram. Mudah-mudahan bisa dimodelkan, diduplikasi, dipraktekkan juga caranya dan buktikan bahwa Anda juga bisa mendapatkan hasil yang sama seperti tim online D7. Oke, jangan lupa Anda like video ini, share videonya dan subscribe channelnya, dan saya juga ingin mengundang Anda untuk belajar lebih detail lagi tentang digital marketing. Anda bisa ikutan di free online mentoring. Anda lihat linknya ada di bawah sini. Anda tinggal klik linknya, Anda isi data diri, dan ini gratis. Free online mentoring gratis, di mana materi-materinya itu akan kami kirimkan lewat email Anda. Makanya Anda daftar sekarang juga, ada di bawah link ini, gratis. Free online mentoring dari online D7. Dan nanti rajin-rajin buka emailnya, sehingga ketika ada materi baru yang masuk, Anda bisa langsung mendapatkannya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you.